Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Shalom, saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kali ini dengan topik Semakin Murah Hati. Mazmur 122 ayat 9 mengatakan, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kata memberi bisa kita temukan lebih dari 2100 kali di dalam Alkitab. Saudara mungkin berpikir kata kasih akan disebut lebih banyak. Tetapi kenyataannya hanya 700 kali. Mengapa? Karena saudara tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi tanpa memberi. Saudara dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi inti dari mengasihi adalah memberi. Saudara dapat memberikan talentamu, tenagamu, atau berbagai hadiah lainnya. Kemurahan hati adalah fondasi dari kasih. Jika saudara ingin mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu, saudara harus memiliki integritas. Saudara harus rendah hati dan murah hati. Mazmur 122 ayat 9 menjelaskan berkat bagi orang yang murah hati atau suka memberi. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tanduk adalah lambang dari kekuatan, kehormatan, dan martabat. Rick Warren mengatakan, kemurahan hati memperluas pengaruh saudara. Semakin saudara bermurah hati, saudara akan semakin berpengaruh. Pengaruh datang bukan dari apa yang saudara peroleh dalam hidup. Pengaruh datang dari apa yang saudara berikan dalam hidup ini. Semakin banyak saudara memberi, saudara akan semakin berpengaruh. Dengan demikian, semakin banyak peluang yang akan saudara peroleh untuk memakai pengaruhmu dalam pekerjaan Tuhan. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, Tuhan itu murah hati. Dan Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang yang termotivasi oleh kemurahan Tuhan. Mari kita lihat satu contoh dari apa yang dapat kita pelajari dari teladan ini. Dalam kisah para rasul, kita menjumpai kisah tentang Dorcas, yang disebut juga Tabita. Perempuan ini terkenal akan perbuatan amalnya. Ia membantu orang-orang miskin sesuai kemampuannya. Ia memberikan talenta dan uangnya untuk membuatkan baju bagi para janda miskin di Yope. Tabita melakukan karya kasih ini dengan tekun sampai akhir hidupnya. Itulah sebabnya banyak lembaga menamai kegiatan mereka Dorcas atau Tabita untuk merujuk kepada pelayanan yang meringankan beban sesama. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dunia. Semua janda yang merasakan perbuatan baiknya datang berdiri dekat dengan Petrus dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Di penghujung kisah ini, atas kemurahan dan kuasa Tuhan, Petrus membangkitkan Tabita. Kita belajar dari Dorcas, bagaimana memakai waktu dan talenta untuk membantu mereka yang memerlukan. Apakah menjahit pakaian, memasak, memperbaiki kendaraan, atau keahlian apapun yang saudara miliki. Tuhan ingin memakai saudara untuk melakukan hal-hal besar baginya. Marilah kita bertumbuh dalam kemurahan hati, dan Tuhan akan menumbuhkan pengaruh saudara agar dapat digunakan untuk kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni Bridging the Gap. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Ku terhubung denganmu.
selalu